Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Melani. Kali ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual pada anak. Nah, apa sih itu kekerasan seksual? Yuk kita bahas. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau anak kepada anak lainnya. Nah, pada umumnya kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang yang terdekat atau orang yang sudah diketahui oleh pelaku, dan ada juga yang tidak diketahui oleh pelaku sama sekali. Nah, adapun tindakan kekerasan seksual pada anak meliputi tindakan menyentuh atau mencoba organ sensitif, atau tindakan seksual pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau konten-konten porno yang masih di bawah umur. Kekerasan seksual ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah genetik. Genetik ini akan mempengaruhi pada keturunan-keturunan keluarga tersebut, seperti gen kecerdasan, temperamen, akhlak, emosian, itu akan turun ke generasi-generasi lainnya. Yang kedua adalah dari diri sendiri. Bisa saja anak tersebut tidak paham tentang apa itu kekerasan seksual, seperti apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Dan yang terakhir adalah dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa saja di anak itu sejak kecil sudah terbiasa menonton hal-hal yang berbau pornografi, dan orang tua tidak ada pengawasan terhadap anaknya. Serta ada juga orang tua yang kurang pemahaman, dan anak tersebut bergaul dengan anak yang membawa dampak buruk terhadap dirinya. Nah, pelaku seksual ini melakukannya pada anak-anak. Biasanya anak ini atau korban dari pelecehan ini akan menunjukkan gejala atau ciri-ciri yang mungkin kita akan telusuri, seperti mempunyai minat atau pengetahuan yang tidak biasa tentang perilaku seksual. Mungkin masih kecil pikirannya sudah dewasa, menyebutkan kata-kata kotor, memiliki perubahan perilaku dan emosi, dan sering menggambar hal yang tidak senonoh, kurang fokus, tidak bersemangat, tidak nafsu makan, dan anak kecil tersebut mengeluh kesakitan pada saat buang air besar atau buang air kecil. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara penanganan kekerasan seksual yang satu ini. Yang pertama adalah dengan cara pendidikan seksual atau sex education. Pendidikan seksual ini mengajarkan anak tersebut apa yang harus ia ketahui dan apa yang tidak harus dilakukan. Pendidikan seks ini sangat penting diberi tahu kepada anak sejak dini, agar tidak menjadi bumerang pada saat dia menjalani hidup atau sudah dewasa nanti. Dan yang kedua adalah pendidikan dari orang tua sebagai motivator. Kita harus menjadi motivator terhadap anak yang mengalami kekerasan seks di usia dini, dan yakinkan dia bahwa kita akan selalu ada pada sisi dia. Serta kita harus memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak tersebut. Serta yang terakhir adalah meminta bantuan ahli. Meminta bantuan ahli seperti psikolog dan rumah sakit untuk memperbaiki kesehatan mental anak tersebut. Dan di bagian terakhir ini adalah kita harus melapor pelaku atau orang yang sudah kita curigai yang melakukan kekerasan seksual pada anak kepada pihak yang berwajib. Nah, baik. Sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan dari video saya ini, saya mohon maaf. Ingat, stop kekerasan seksual melalui pendidikan seksual.